Nah, Pak Dodi kan tadi udah ngomongin tuh, ngejelasin formula itu. Kemudian gimana Hmm, nih Pak efeknya ketika Pak Dodi sudah menerapkan itu di kontennya Pak Dodi gitu? Nah, Pak Dodi kan tadi udah ngomongin tuh, ngejelasin formula itu. Kemudian gimana hmm. nih Pak efeknya ketika Pak Dodi sudah menerapkan itu di kontennya Pak Dodi gitu? Oke. Sebetulnya kalau secara konten sih saya menerapkan itu sudah lama ya. Saya sudah lama Hmm, menerapkan itu. Cuma baru saya share aja kemarin karena ada beberapa orang yang nanya ke saya, japri ke saya, Mas tolong koreksi karusel saya, Mas tolong koreksi konten saya. Wah ini kok kayaknya banyak yang nanya ya, gitu. hmm, Kenapa awalnya saya nggak mau nulis? Kenapa baru saya tulis sekarang? Sebetulnya saya udah tahu itu udah lama tuh. iya. Itu sebenarnya udah ada di kepala saya. Kenapa itu baru saya mau tulis sekarang? Karena satu banyak yang nanya. Kenapa saya nggak mau nulis dari dulu-dulu? Hmm, Karena saya khawatir merusak positioning saya, yang dimana saya adalah seorang brand blueprint creator, artinya saya arsitek positioning untuk klien gitu. Bukan hmm, cara ngomongin positioningnya. Karena ilmu hmm, AIDA ini, AIDA, AISA adalah ilmu cara mengkomunikasikan atau mendeliver positioning. Gitu. Saya nggak mau merusak positioning saya, makanya saya nggak mau ngomongin itu. Nah, tapi karena banyak yang nanya, saya capek jawab satu persatu lewat DM. Udah saya bikinin konten aja. Kalau nanti ada yang nanya lagi, saya DM, nih baca yang ini lah, gitulah kira-kira. oke oke oke. Berarti awalnya memang karena banyak yang tanya aja ya Pak ya? Yes, kenapa saya mau nulis itu ya awal karena Hmm, banyak yang nanya sih, gitu Mbak Sasa. Oh iya ya, tapi kalau tadi tanya itu mhm, belum terjawab pertanyaan Mbak Sasa sebetulnya. Efeknya ya, efeknya. efeknya. Mungkin kalau di saya pribadi secara engagement memang dari awal sudah pakai pakai ini. Mhm, Tapi mungkin gini, saya mungkin nanyanya ke Mbak Sasa aja sama tim mhm, sosmed Nema, yang iya dimana saya baru-baru ini gitu kan. Saya iya, ngajarin ini, ya selama ini kan Mbak Sasa dan tim sosial media marketing dan lain-lain udah berjalan sesuai knowledge, sesuai apa yang diketahui saja gitu kan. iya betul. Saya nggak pernah ngajarin cara nulis kan, Iya, heeh, karena baru baru beberapa kemarin kan Mbak mhm, Sasa untuk kontennya Nema nulis sendiri, mikir-mikir mhm, sendiri, saya juga bikin konten-konten sendiri gitu. Ini kan iya, dua hal yang terpisah. Nah, mhm, gitu kan. Nah, sekarang waktu setelah saya ajarin, saya pertanyaan saya balikin ke Mbak Sasa gitu. Setelah saya ajarin ilmu ini, mhm. kira-kira gimana gitu. Ya itu Oh kayaknya lebih mungkin lebih fair jawabannya. Jujur Mbak, jujur, jujur ya, iya? jujur. Mhm, iya jujur ini Pak. Ya mungkin kalau teman-teman Neymar sendiri ini yang udah sering ngikutin konten-kontennya Neymar, itu kan sangat terlihat banget ya perubahannya dari awal mulai kita aktif kalau nggak salah Iya. Agustus lalu. Itu kelihatan banget mulai dari yang hanya berbentuk postingan saja, kemudian mulai ada carousel juga dan sebagainya. Nah, emang ketika sudah diajarkan oleh Pak Dodi formula Aisyah ini, kita dari tim sosmed sendiri itu memang lebih gampang gitu cara ngomonginnya cara menulis copywritingnya sendiri itu memang lebih gampang karena gini karena kita mikirnya adalah oh ketika kita menulis ini dulu mungkin Hmm. kalau teman-teman ini yang harus diperhatikan kalau dulu biasanya seorang apa tuh kalau kita mau nulis konten atau segalanya itu mesti kita mengasumsikan bahwa kita tahu yang baca postingan kita Oh itu iya. juga tahu. Mesti kan Oke, gitu kan oke, Pak, oke, oke, oke. Iya, 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 iya. walaupun Iya, iya. padahal ternyata pemikiran kita dan pemikiran yang baca postingan itu sangat berbeda gitu. Nah, Iya, kita lihat iya, iya, dari iya. sudut pandang itu sekarang dengan formula itu. Jadi Mhm. ketika mungkin teman-teman Neymar juga ngelihatin postingannya Neymar, itu ada beberapa postingan-postingan yang dulu bahasanya tuh menurut menurut saya nggak berat gitu, tapi menurut teman-teman UKM sendiri mungkin ada beberapa bahasa yang kayak kurang dimengerti gitu loh. Nah, makanya dari sekarang ini juga kita masih tahap berbenah. Kita Hmm. mulai mikirin nih, oh ketika saya baca ini bener nggak ya ini tuh masalah dari yang baca postingannya Nema gitu. Karena kalau enggak kan ya Hmm. sama aja gitu postingannya seperti yang Iya, Pak iya. Dodi tadi bilang nggak bakal jadi stopping power gitu ketika
Apalagi sekarang dunia sosial media banyak banget gitu informasi yang diterima sama orang tuh cukup dalam waktu sehari itu bisa beribu-ribu informasi yang didapat. Nah, gimana caranya kita bisa nge-highlight itu atau nge-highlight informasi itu ya itu dari formula itu sih, Pak. Oke. Artinya berpikirnya mulai ada strukturnya gitu ya. Betul banget Iya, juga. iya. Jadi gini sih kalau saya ngelihatnya, kan pikiran ini sebetulnya nggak ada batasannya. Benar, saya mau ngomong agak berat, tolong perhatikan teman-teman ya. Ini saya mau mengatakan sebuah kata ya. Saya mau menceritakan sebuah kalimat atau saya mau menceritakan sebuah kata dan kata ini cukup berat. Tolong didengarkan jangan serius. Sama satu kalimat ini. Pikiran itu tidak ada batasnya. Batasnya pikiran, ya pikiran itu sendiri. Coba bayangin coba. Pikiran itu nggak ada batasnya, unlimited. Tapi yang membatasi pikiran, ya pikiran itu sendiri. Contoh gini. Ketika misalnya saya minta ke seorang pelukis, anggap aja Mas Eka ya. Mas Eka itu kan kalau di kantor kan intuiting ya. Dia kalau suruh gambar keren. Selina. Gini nih. Mas Eka itu adalah desainer dan dia intuiting. Selina itu adalah copywriter di kantor dan dia juga intuiting gitu kan. Oke. Kalau kamu minta atau saya minta, Mbak tolong bikinin saya headline yang bagus. Kemudian atau gini aja, Mbak tolong saya bikinin karusel. Apapun itu. Kita minta ke Mas Eka yang desainer, Mas tolong bikinin saya desain yang bagus. Apapun itu. Benar, ketika kita nggak kasih batasan itu ke mereka berdua, mereka berpikir liar, seliar-liarnya pikiran mereka. Melayang tuh, bebas. Si Selina yang copywriter juga, nulisnya juga. Makin lama otaknya makin berat keduanya. Kenapa? Karena ini otak energinya mulai bebas gitu, nggak ada ruang batasannya gitu. Energinya makin tersedot habis. Nggak terarah energi pikirannya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, apa yang terjadi? Capek, kelelahan mental. Kenapa kelelahan mental? Karena energinya terkuras cukup banyak karena nggak dibatasin. Nggak ada pembatasnya, nggak ada bordernya. Nah, kemudian ketika kita batasin misalnya, Mbak Selina, yang copywriter ya, tolong saya bikinin karusel tentang pentingnya warna merah di kuliner. Nah, itu kan dia mulai risetnya mulai sempit tuh. Nah, Mas Eka beda, misalnya kita ngomong, Mas tolong desainin saya gambar pegunungan yang bagus. Nah, mulai dia. Pikirannya benar masih tetap unlimited, tapi tapi ada bordernya. Beda sama yang sebelumnya. Nah, border ini apa? Itu adalah sebuah formula. Itu adalah sebuah rumus. Yang dimana rumusnya itu adalah AISA. Ya, ketika teman-teman memiliki sebuah formula, tujuan formula ini apa sih? Ketika prosesnya diulang dengan tepat, maka kita akan mendapatkan hasil output yang tepat. Sebetulnya itu sih tujuan dari saya membuat sebuah formula. Kalau yang sering saya sampaikan adalah tentang disiplin berpikir. Gitu Mbak Sasa.